Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feronisa Anissa Putri, SSI MPD. Saya adalah dosen tetap pada Prodi D3 Farma, Akademi Analis Farmasi dan Makanan Sunan Giri Ponorogo. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Kimia Dasar Teori. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan kode mata kuliah yaitu PAD 110 yang diberikan pada mahasiswa semester 1 dengan beban 1 SKS. Sebagai dosen, saya memiliki kewajiban untuk melaksanakan 3 perguruan tinggi, yaitu melakukan pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat. Dalam menyampaikan mata kuliah ini, saya menggunakan metode DIE, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Untuk aspek delivery adalah proses bagaimana saya menyampaikan materi pembelajaran kepada mahasiswa dengan baik dan menarik. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menguasai perhitungan dasar kimia serta melakukan uji kualitatif dan kuantitatif dengan metode augmented. Berdasarkan capaian pembelajaran di atas, maka disusunlah CPMK, yaitu 1. Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar kimia, kemudian mahasiswa mampu melakukan perhitungan kimia, kemudian yang ketiga adalah mahasiswa mampu melaksanakan analisa secara kuantitatif dan kuantitatif pada senyawa anorganik. Dari CPMK yang sudah disebutkan, kemudian di breakdown menjadi 8 sub CPMK yang akan terbagi menjadi 14 kali pertemuan. Dalam 14 kali pertemuan tersebut, materi-materi yang disampaikan adalah 1. Struktur atom, kemudian konsep mol dan stoikiometri, kemudian reaksi redoks, yang keempat adalah analisa kualitatif anion dan kation. Hal ini adalah penggolongan anion dan kation. Yang kelima adalah analisa kuantitatif secara augmented. Dalam proses pembelajaran berikut beberapa pustaka primer maupun sekunder yang saya gunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Interaction adalah interaksi yang terjadi antara mahasiswa dan dosen dalam mencapai capaian pembelajaran. Untuk mempermudah penyampaian pembelajaran, maka saya menggunakan metode student-centered, artinya adalah pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. Pembelajaran ini menuntut agar mahasiswa menjadi aktif dalam proses pembelajaran. Metode-metode yang digunakan adalah cooperative learning, discovery learning, kemudian role play, kemudian pembelajaran berbasis project, ada demonstrasi, kemudian studi kasus. Metode pembelajaran yang saya pilih disesuaikan dengan karakteristik materi agar materi yang disampaikan itu akan lebih mudah pada mahasiswa. Kemudian adalah proses assessment atau proses penilaian, yaitu proses untuk mengukur kemampuan mahasiswa secara objektif. Penilaian ini dilakukan secara tes maupun non-tes. Bobot penilaian adalah tugas sebesar 20%, kemudian ada kuis sebesar 10%, kemudian UTS dan UAS masing-masing memiliki bobot 30%. Untuk proses penilaian, saya sampaikan pada awal perkuliahan pada kontrak kuliah sehingga mahasiswa mengetahui proses penilaian secara transparan. Kemudian selanjutnya saya akan menyampaikan video pembelajaran di kelas. Berikut adalah video ketika saya melakukan pembelajaran di dalam kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Oke, sebelum kita mulai pertemuan hari ini, silakan dipimpin berdoa dulu. Mari berdoa sesuai agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, bagaimana kabar pagi ini? Masih sehat ya? Masih baik? Masih semangat? Masih loh, tapi lemes. Gimana? Semangat apa enggak? Masih semangat ya. Oke. Jadi untuk pertemuan hari ini kita melanjutkan dari pertemuan minggu lalu. Nah, untuk pertemuan hari ini adalah tentang tata nama senyawa. Nah, kita refresh dulu ya ke materi yang minggu lalu ya. Jadi ke materi minggu lalu adalah penggolongan materi. Nah, penggolongan materi itu ada unsur, kemudian ada senyawa, kemudian ada campuran ya. Nah, salah satu materi dalam kimia itu adalah senyawa. Ada yang masih ingat nggak senyawa itu apa? Senyawa? Oh ya, silakan. Senyawa adalah gabungan dari dua unsur atau lebih. Oke, senyawa adalah gabungan dari dua unsur atau lebih ya. Jadi kalau unsur itu adalah zat yang sudah tidak bisa dibagi-bagi lagi, atau dia adalah sudah yang paling kecil, udah nggak bisa dibagi. Kemudian unsur ini kalau ada dua unsur ya atau lebih, kemudian dia bergabung, dia akan menjadi yang namanya senyawa. Nah, kemudian ada lagi yang satu adalah campuran. Kalau campuran itu adalah gabungan dari dua senyawa atau lebih. Oke, kita ke senyawa dulu ya, tata nama senyawa. Tata nama senyawa ya. Kenapa kok harus ada tata namanya ya? Jadi tata nama ini diperlukan agar terjadi keseragaman ya, keseragaman. Misal sekarang kita bicara ke unsur. Unsur itu di dalam tabel sistem periodik unsur di dunia itu adalah simbolnya adalah sama semua. Zn itu ya, Zn, Seng ya. Kemudian Cd itu untuk kadmium misalnya. Kemudian natrium itu adalah Na. Nah, kalian bisa membayangkan ketika misalnya setiap negara itu punya kebijakan masing-masing misalnya. Di Indonesia misalnya, natrium tak buat Nt misalnya. Ya, kemudian besi dibuat Be misalnya. Ketika kalian nanti pindah negara, ya, itu akan terjadi kesulitan. Nah, maka semuanya itu dibuat seragam dengan aturan-aturan tertentu, ya, dengan aturan-aturan tertentu. Nah, sekarang tata nama senyawa itu ada tata nama senyawa ionik dan tata nama senyawa kovalen. Ionik ya, ionik. Ionik itu artinya berarti dia berasal dari gabungan antara kation dan anion ya. Kemarin tugasnya sudah saya suruh untuk mencari tabel anion dan kation, sudah cari? Sudah ya, sudah cari. Oke, kita bahas sekarang. Kation itu muatannya positif atau negatif? Kation adalah unsur dengan muatan positif. Ada yang bisa mencari contohnya, misalnya kation? Ada yang tahu contohnya kation dan contoh anion? Contoh anion? Ya, silahkan. Menjawab untuk kation, contohnya seperti CD2+. CD2+, oke. Dan untuk anionnya ada Cl2-. Cl2-. Oke. Ya. Terima kasih ya untuk contohnya. Kation itu adalah muatannya yang positif ya, CD2+ sudah betul. Ini namanya adalah ion kadmium ya. Jadi kalau ada muatannya itu namanya adalah ada ionnya di depan ya. Kemudian untuk Cl2- ini kurang tepat ya. Jadi kalau Cl itu muatannya adalah Cl- ya. Jadi ini namanya adalah ion klorida. Ya. Nah, jadi untuk tata nama senyawa ionik itu adalah gabungan antara kation dan anion. Jadi yang kation itu pasti di depan, ya, muatan di depan. Kemudian yang disusul dengan anion. Oke, sekarang contohnya seperti ini.
Oke. Nah, misalnya ya, CD2+, kemudian ditambah dengan Cl-. Maka senyawa jadinya ini adalah CD ditulis dulu di depan, CD. Kemudian kita yang dilihat adalah muatan dari anion. Ya, muatan anion di sini adalah -1. Maka di sini adalah 1. Ya, disusul dengan anion. Anionnya apa? Cl. Kemudian yang di sini itu adalah muatan dari kationnya. Jadi dibalik, ya, dibalik. Muatan ini pindah ke sini, yang di sini jadinya ke sini. Ini jadinya adalah CdCl2. Nama senyawanya adalah sudah tidak ada ion lagi di depan, tapi sudah langsung senyawa. Namanya adalah kadmium klorida. Ya, kadmium klorida. Kemudian di sini ada contoh lagi, yaitu yang ada di kehidupan kita sehari-hari ya, yang sering kita temui adalah Na+ dan Cl-. Ya, Na+ itu adalah ion natrium. Na+ ditambah Cl-. Di sini adalah ion natrium. Di sini adalah ion klorida. Nama senyawanya adalah natrium klorida. Yang biasa kita temui sehari-hari yaitu biasa adalah garam dapur, ya, garam dapur. Kemudian, nah contoh lain adalah Ca2+, ya. Ca2+ itu adalah ion kalsium. Kemudian ada Br- itu adalah ion bromida. Jadinya adalah apa? Kalsium bromida. Nah, kemudian ada yang namanya anion poliatomik. Poli ini artinya, poli artinya apa? Ada yang tahu? Poli artinya banyak, ya. Jadi kalau Cl- itu hanya satu unsur, ya kan? Tapi kalau poli itu mesti lebih dari 2 atau lebih dari 1, itu adalah poli. Misalnya ion poliatomik adalah SO4 2- misalnya. Kemudian ada C2O4 2-. Nah, ini adalah ion sulfat. Kemudian ini adalah ion oksalat. Ada lagi Cr2O7 2-, ya, ini adalah ion dikromat. Nah, sekarang untuk latihan ya, Dek. Nah, coba ini ada contoh soal, ya, silahkan diperhatikan dulu di situ. Kemudian di situ sudah ada senyawanya. Kemudian kalian membreakdown menjadi kation dan anion. Kemudian memberi nama senyawa itu apa, gitu ya. Coba dilihat dulu ini. Kemudian nanti yang bisa silahkan maju ke depan, ya, maju ke depan untuk mengerjakan soal ini. Silakan dilihat-lihat dulu, silakan dikerjakan. Kalau ada yang bisa. Oke, ada yang bisa mengerjakan? Silakan nomor 1 dan 2 dulu. Silakan. Oh ya, silakan. Ini dihapus dulu ya, Dek. MgCl2, ya, MgCl2
ya, kemudian diuraikan panah, tanda panah. Tanda panah. Tambah. Nah, itu ion apa? Namanya magnesium. Oke. Yang nomor 2 Ki. Diuraikan menjadi kalium. Oke. Oke, terima kasih. Ya. Oke, yang selanjutnya yang nomor 3 dan 4. Oh ya, silakan. Oh ya, silakan. Nih. Kita bacakan soalnya ya. Yang nomor 3 Ba dalam kurung OH2. OH kemudian 2-nya di luar kurung ya. Nah, uraikan menjadi apa? Kemudian yang nomor 4 CD2+ ditambah SO4 2-. Ya, menjadi apa? Namanya? Ya, terima kasih. Silakan kembali ke tempat. Kita bahas ya untuk latihan soalnya. Kita mulai dari nomor 1, MgCl2. Ini sudah betul ya. Jadi yang di anion itu adalah 2, maka muatan pada kationnya adalah 2+, kemudian Cl-nya ini di sini 1 ya. Maka di sini adalah muatannya -1. Namanya adalah magnesium klorida, sudah betul. Kemudian Ki, nah ini adalah satu-satu seperti ini ya, kita lihat ya, maka ini adalah K+ dan imin. Jadi kalium iodida, ini juga sudah betul. Kemudian Ba, muatannya adalah 2+ ion barium, kemudian hidroksida ya. Nah, kalau seperti ini kita bisa menyetarakan ya, Dek. Jadi OH di sini ada berapa nih OH-nya? Ada 2 kan? Karena di dalam kurung gini, kemudian di sini ada 2. Maka di sini ditaruhlah 2 ya, barium hidroksida. Kemudian di sini ada CD2+, kemudian ada SO4 2-. Nah, kalau seperti ini, di sini ada 2, di sini juga ada 2, ini bisa disederhanakan. Jadi ini dicoret. Nah, jadi senyawanya adalah CdSO4. Namanya adalah kadmium sulfat. Ya. Oke. Kemudian untuk tata nama selanjutnya yaitu tata nama senyawa ionik itu adalah logam dan non logam ya. Jadi yang pada posisi kation itu adalah logam ya, yang posisi anion adalah non logam, dan itu tidak bisa dibalik ya. Jadi kalau misalnya Bu, apakah non logamnya bisa menjadi kation? Tidak bisa ya, karena yang hanya bisa menjadi kation itu adalah unsur dari golongan logam, sedangkan yang untuk anion ya itu adalah non logam. Kemudian untuk tata nama senyawa kovalen ini sedikit berbeda dengan tata nama senyawa ionik ya. Jadi kalau senyawa kovalen itu adalah non logam dan non logam. Contohnya seperti ini. Misalnya pernah dengar ini ya, CO2 ya, CO2 namanya adalah karbon dioksida. Nah, kemudian ada yang namanya P2O5. Ini namanya adalah difosfor
pentaoksida. Nah, kok bisa seperti ini, Bu? Nah, ini untuk pertemuan minggu depan ya. Silakan kalian mencari bagaimana tata nama untuk senyawa kovalen, bagaimana penamaannya. Ya, ada aturan-aturan yang harus kalian ketahui untuk memberi nama senyawa kovalen. Ya, itu untuk pertemuan minggu depan. Kemudian untuk evaluasi hari ini ya, sudah saya kirim Google Form soal, ada beberapa soal di situ, silahkan dikerjakan nanti sampai jam 3 sore ya. Jadi situ sudah ada limit waktunya, silahkan dikerjakan dengan baik dan itu nanti jadi nilai kuis ya, jadi nilai kuis. Oke, jadi pertemuan hari ini saya rasa cukup sekian ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.